mulai memperlihatkan seorang nyonya-nyonya Cina yang lagi periksa mata. Wanita yang bernama Ling ini ngerasa ada yang aneh di matanya sampai nggak bisa ngelihat sama sekali. Suaminya pun ngebawa dia ke dokter. Dan di sana dia divonis buta total. Tapi nggak lama atau selamanya atau cuma bentar aja. Atau lebih spesifik, hanya 3 hari aja. 3 hari itu bukan waktu yang lama bagi seorang istri dan pria kaya bernama Jackie. Apalagi mereka punya pembantu rumah tangga juga yang bernama Mei. Sepulang dari dokter mata, pasangan muda ini pun ngejalanin paginya dengan biasa. Dimana si Jackie terlihat ngegodain istrinya mulu. Yang ternyata ada udang di dalam got alias pagi-pagi minta digenjot. Karena Ling ngerasa ini bukan waktu yang tepat untuk ngelakuin pagelaran budaya, kedua pasangan ini pun sarapan. Dan Jackie tetap berusaha ngegoda-godain istrinya. Pas hari udah rada siang, Jackie malah pamitan untuk kerja dinas selama 2 hari ke depan. Jackie yang kerjanya sebagai dokter ini pun ninggalin istrinya di rumah, ditemenin sama Mei yang setidaknya bisa nuntun Ling kalau ada apa-apa. Setelah Jackie berangkat, Mei pun pamit ke Ling untuk pergi ke pasar beli sembako. Karena ngerasa kesepian, jadi Ling ngabisin waktunya untuk main sama anjingnya yang bernama Boy. Dan gak beberapa lama seorang pria misterius pun datang. Pria ini bernama Sam. Dia temennya Jackie yang datang ke sana untuk beramah-tamah sama teman lamanya. Tapi hari itu Jackie udah keburu berangkat. Dan akhirnya Sam pun mutusin buat diam di sana sebentar sekaligus kenalan sama Ling. Karena Ling juga kesepian, mereka berdua pun akhirnya mengobrol dan semakin akrab. Karena ngerasa Sam ini adalah orang yang baik, Ling pun ngasih izin Sam untuk masuk ke rumahnya. Dan mereka ngelanjutin perkenalan itu dengan ngobrol-ngobrol hal yang random lagi. Karena udah ngerasa cukup bosan, Sam pun pamitan untuk pulang. Dan akhirnya Ling pun sendirian di rumah. Lampu juga belum sempat dinyalain karena Mei belum balik dari pasar, yang kayaknya sih lagi jalan-jalan sama pacarnya yang seorang polisi itu. Lama setelah itu tiba-tiba ada suara pintu yang ngetok. Dan ternyata itu adalah Sam yang kembali karena kehujanan. Dia yang ketinggalan angkot pun mau gak mau dia balik ke rumah Jackie dulu. Ling pun dengan baik mempersilahkan Sam untuk masuk. Dan karena Sam tahu Ling itu buta, akhirnya dia pun bertingkah seenaknya di rumah itu. Mulai dari makan pisang tanpa izin, ganti celana pakai punya Jackie, dan tidur-tiduran di kamar Jackie. Semua kegiatan hari itu udah selesai. Ling akhirnya mikir kalau ini saat yang sopan untuk ngebersihin diri. Ling pun akhirnya mandi. Awal mandinya itu berjalan cukup lancar, meskipun dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi ternyata Sam terangsang pas ngeliat Ling lagi mandi. Dan akhirnya dia pun join di sana. Meskipun Sam berusaha mengendap-ngendap biar nggak ketahuan, tapi akhirnya Ling pun sadar kalau ada orang sagapung yang ikut mandi bersama dia. Ling pun langsung teriak karena ketakutan. Dan Sam kali ini malah play victim dengan pura-pura ngejar orang jahat itu. Setelah itu Sam pun ngebuatin Ling susu yang udah dicampur sama obat tidur. Ling yang gak tahu apa-apa pun langsung minum susu gitu aja. Sebelum tidur Ling sempet nyoba untuk nelpon Jackie. Tapi sayang kabel telepon udah diputusin sama si Sam. Ling pun akhirnya tertidur karena efek obat yang dicampur di susu tadi. Pada pagi harinya Ling terbangun. Dan kali ini Ling udah mulai curiga sama Sam kalau dia itu orang yang kurang ajar. Sam awalnya ngikutin saran dari Ling untuk nelpon polisi dan bikin laporan. Tapi kata-kata dari Sam benar-benar mencurigakan dan akhirnya Ling pun langsung marah ke Sam dan nyuruh dia buat pergi. Sam yang sadar kalau dia keciduk pun akhirnya mulai terang-terangan kalau maksudnya dan tujuannya dia kesana itu untuk balas dendam. Ternyata Sam dulunya ini ada seorang yang bucin banget sama istrinya. Tapi semua berubah setelah Jackie masuk ke dalam hubungan mereka. Dan akhirnya Sam jadi gak pernah dibelai lagi. Dendam Sam pun semakin menjadi-jadi karena istrinya kini udah gak ada. Dan mereka berdua belum sempat melakukan pagelaran budaya lagi. Gak hanya itu, dia juga nyekap Mei si pembantu untuk memudahkan aksinya itu. Ling pun akhirnya ketakutan. Tapi karena dia gak bisa ngelihat, jadi gak ada perlawanan sama sekali yang dia berikan. Sam pun ngejadiin hal itu sebagai kekuatannya dia. Dan akhirnya Sam manfaatin keadaan untuk ngelakuin pergenjotan sama Ling secara paksa. Keesokan paginya Ling terbangun dengan Sam yang masih menjadikannya tawanan. Di sana Ling dipaksa untuk makan steak yang sudah dimasak dengan susah payah sama si Sam. Ling kelihatan gak mood makan walaupun bentuk steaknya kayak buatan bintang 5. Tapi karena dia takut pun dia akhirnya nurut-nurut aja makan daging itu. Setelah Ling mulai makan, barulah Sam mengaku jika steak itu terbuat dari daging anjing. Sadar bahwa Boy telah disembelih dan berakhir di kompor, Ling pun menangis dan gak mau ngelanjutin makan. Namun karena Sam tetap memaksa, akhirnya ia pun berusaha menghabiskan steak itu sambil menangis. Siang harinya,
Sam terlihat sedang menonton film kakek legend. Ling pun mulai menggunakan akalnya untuk melawan si Sam. Kali ini dia berpura-pura baik dengan memijatnya. Dan saat Sam sudah keenakan, Ling berpura-pura sesak napas dan akhirnya Sam menjadi panik. Ling pun meminta untuk dibelikan obat. Karena kalau nggak dapat obat dalam waktu yang cepat, dia bisa mati gitu aja. Dan dengan terpaksa, Sam pun menancapkan gasnya untuk membeli obat di apotek terdekat. Pas Sam lagi pergi, Ling pun sempat ingat kalau dia punya HP yang terselip di sofa tengah. Dia pun berusaha untuk menelpon polisi dan meminta bantuan. Tapi sayang HP-nya keburu lobet sebelum teleponnya tersambung. Sam pun sadar kalau Ling berupaya melaporkannya ke polisi. Akhirnya hari itu Ling dipaksa ke kamar untuk disekap. Dan setelah itu Sam pun bersantai di rumah itu. Malam harinya ada maling yang noob atau cupu yang masuk ke rumah itu. Ling yang sadar akan hal itu pun langsung mengambil payung untuk melawannya. Namun karena arah dari serangan Ling yang tak teratur, si pencuri pun sadar jika korbannya kali ini adalah orang buta. Si pencuri itu pun akhirnya bisa melawan Ling dengan mudah, sampai akhirnya Ling diikat di kasur. Ling pun berusaha untuk mengajak si pencuri ini untuk kerjasama ngelawan Sam. Tapi si pencuri malah salfok sama pepaya mangkal dan apem bom yang ada di tubuh Ling. Namun pas si pencuri berusaha memperkaos Ling, Sam pun datang melawan si pencuri itu. Di sana dia dengan mudah membunuh si pencuri yang ternyata beneran cupu noob itu. Gak lama setelah itu, bel berbunyi. Ternyata ada seorang polisi yang berkunjung. Dan polisi itu adalah pacar si Mei. Dia kesana untuk nyariin ayang bebnya karena udah beberapa hari gak ada kabar. Sam pun ketar-ketir sambil ngasih beribu alasan biar si polisi gak ngecek rumah. Tapi akhirnya polisi tetap masuk dan ngecek kondisi rumah. Karena Sam lumayan pintar, akhirnya ia ngebuat situasi rumah menjadi kondusif saat dimana pencuri yang terbunuh tadi udah dalam posisi bobok nyenyak. Polisi itu pun berlanjut untuk ngecek-ngecek sekitar. Gara-gara ada polisi yang masuk ke rumah itu, Ling pun berusaha keluar dan melepaskan diri. Namun sayang saat si Ling udah berhasil lolos, si polisi udah keburu pulang. Dia pun jadi hilang harapan. Di tengah jalan, polisi ini pun ngeliat foto keluarga yang dia curi sebelumnya. Dan saat itu akhirnya dia sadar kalau muka laki di foto itu berbeda dengan yang ada di rumah tadi. Karena sadar ada sesuatu yang gak beres, polisi ini pun cepet-cepet balik ke rumah itu tadi. Kali ini si polisi gak numpang masuk dengan sopan, karena ia ngendap-ngendap masuk ke rumah itu. Di sana dia gak sengaja nyiduk Ling yang lagi mandi. Karena Ling teriak, Sam pun sadar ada yang gak beres dan akhirnya dia pun datang. Sam yang lulusan sabuk hitam karate ini pun dengan mudah ngelawan si polisi yang akhirnya mati di tempat juga. Dan karena pas itu posisi Ling lagi basah, akhirnya batangnya Sam pun terbangun dan dia meminta jatah lagi ke Ling. Kali itu Ling gak ngelawan sama sekali, malah ikut larut dalam permainan itu. Tapi hal itu dilakukan semata-mata untuk ngerebut pistol polisi yang udah diambil sama Sam. Ketika mereka berdua sedang asik-asiknya bergenjot, tiba-tiba Jackie datang dan ngeliat istrinya lagi diparkir sama si Sam. Jackie pun jadi marah banget dan akhirnya dia duel one by one ngelawan si Sam. Namun naas hari itu Dewi keberuntungan berpihak sama si Sam. Dan akhirnya Jackie pun meninggoy setelah ditembak dengan pistolnya si almarhum polisi tadi. Kematian suaminya itu ngebuat semangat gerilya Ling menjadi berapi-api. Dia pun mulai ngelawan Sam menggunakan instingnya. Dimana Sam dijebak dengan tebaran paku ala kang bengkel, dibakar dengan api sama obat nyamuk dan mencahin vas bunga di kepala Sam. Perlawanan Ling pun ngebuat Sam mulai sempoyongan. Dan malam itu kebutaan yang diderita Ling mulai memudar. Dan Ling akhirnya bisa ngelihat meskipun sedikit samar-samar. Karena itu Ling pun akhirnya bisa ngeluarin ultinya pas lagi adu pedang sama Sam pakai sutil dapur. Dan akhirnya Sam pun ke knock out. Malam itu pun berakhir. Ling akhirnya terbebas dari perbudakan selama 3 hari di rumahnya sendiri. Beberapa hari pun berlalu ketika Ling sekarang menjalani harinya dengan baik sebagai janda kembang, karena suaminya yang tukang selingkuh itu udah meninggal di malam yang kelam itu. Ling yang berusaha untuk memanggil taksi pun disalip dengan seorang pria yang membuat jiwa faktor Ling kembali muncul, dan alhasil taksi itu dimenangkan oleh Ling. Film pun berakhir dengan pesan moral dari Ling, yaitu jangan main-main dengan wanita.